Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Begitu juga saudara kandung beliau Al-Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan para habaib yang nampak hadir di tempat. Kita doakan semoga para habaib semuanya panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang nampak hadir di tempat, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang hadir pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, amin. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, amin. Dan mendapatkan nadrah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, alangkah bahagianya kita pada malam ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibu-ibu, bapak-bapak, apabila orang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut nanti yaumul qiyamah bakal mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang yang cinta kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti orang tersebut pada hari kiamat bakal mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sunnah-sunnah tersebut? Di antara sunnah-sunnah tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita masuk masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dahulukan kaki kanan, dan keluar kita dahulukan kaki kiri. Jangan dulu kalau masuk masjid langsung duduk di masjid, jangan. Apa dulu? Salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, atau salat duha, atau salat taubat, atau salat apa saja, salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat, dia masuk masjid, pas dia masuk masjid dia langsung duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, "Shalli fa innaka lam tusalli." Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli fihi rak'atain." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian masuk masjid, janganlah langsung duduk. Apa dulu? Salat dulu 2 rakaat. Itu sabda daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ini akhir zaman. Jarang sekarang orang yang menghidupkan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man asamallahu min dzalika, kecuali orang yang Allah selamatkan agar mereka tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapak-bapak, kita sangat jarang sekali kalau saya katakan orang yang menggunakan siwak. Ini siwak adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau dikatakan apa itu siwak? Siwak adalah kayu arok, kayu yang kita beli di Mekah, atau kayu yang kita beli di Madinah, atau kayu yang beli di toko-toko busana muslim. Pasti kalau dia tahu dengan siwak, di situ pasti dia akan menjual siwak. Apa gunanya siwak? Ini gunanya siwak ada 120 keutamaan. Di antaranya orang yang rajin memakai siwak, rajin menggunakan siwak ketika sholat 5 waktu, maka orang tersebut ketika dia sakaratul maut, dia tidak akan merasakan haus sedikit pun. Inilah jaminan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bapak-bapak ada orang ini orang ingkar sama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya diulang lagi, kira-kira suara Habib jelas apa tidak nih? Jelas apa tidak? Mohon maaf sama bapak-bapak semuanya, teruskan apa jangan? Masih kuat apa tidak? Coba diangkat suaranya. Saya doakan bapak-bapak yang semangat, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji ke Baitullah. Diangkat suaranya, amin.
Ibu-ibu yang semangat untuk mendengarkan tausiah saya, mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan berangkat haji ke Baitullah. Amin. Yang hadir di ini tempat mudah-mudahan tahun depan berangkat haji ke Baitullah. Amin. Dulu bapak-bapak ada seorang wali. Ini wali ngisi di masjid. Tiba-tiba wali tersebut bapak-bapak dia nggak kuat. Dia mau buang air kecil. Dia bolak-balik ke kamar mandi ini, dia pulang pergi lalu lalang. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba karena seorang wali mahbub inda Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dzalika la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Orang yang memandang para wali saja bapak-bapak, sudah Allah Subhanahu wa taala jamin dia tidak akan meninggal suul khatimah. Tidak akan mati jelek. Itu yang melihat wali. Dan wali ini banyak mengeluarkan karamah. Bagaimana itu wali mengeluarkan karamah? Karena dia mendapatkan sir daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bapak-bapak ada di sono di daerah Jember, Jawa Timur. Ada namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau ini bapak-bapak, beliau kamar mandi sebelah kanan tutup, kamar mandi sebelah kiri tutup. Beliau lari-lari pengen buang air kecil. Tiba-tiba bapak-bapak apa yang terjadi? Sarungnya melorot sedikit. Akhirnya aurat beliau kelihatan. Maka Habib Soleh Tanggul beliau mengatakan, di antara antum ada enggak yang barusan melihat aurat saya? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sebelah, bapak-bapak sebelah. Ditanya sama Habib Soleh Tanggul, antum melihat apa tidak? Melihat katanya. Kata Habib Soleh Tanggul apa? Yang melihat aurat saya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, pemuda ataupun pemudi, semuanya tidak akan mati kecuali dia tidak akan meninggal, kecuali semuanya bakal melaksanakan dulu haji ke Baitullah. Itu langsung bapak-bapak satu persatu mau meninggal berangkat haji, satu persatu meninggal berangkat haji. Kenapa kok sampai sehebat ini? Melihat anggota tubuhnya sedikit saja. Karena Allah muliakan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul. Inilah kehebatan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memiliki kehebatan? Karena mereka mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sunnah-sunnah bapak-bapak ada yang harus kita perhatikan. Apa contohnya? Dulu ada orang ingkar sama sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bangun tidur, jangan sekali-kali memasukkan tangannya ke dalam wadah atau ke dalam kulah. Tapi apa dulu? Cuci dulu kedua tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tadri aina batat yaduh. Karena kalian tidak mengetahui di mana dia punya tangan, tidurnya itu tangan. Akhirnya ada orang mengatakan, enggak mungkin katanya. Tangan saya waktu saya tidur enggak mungkin tidur ke sebelah kanan atau masuk celana ke sebelah kiri atau masuk celana ke sebelah dalam, enggak mungkin. Pasti kalau yang namanya tangan, kalau tidur kata orang tersebut tidak di luar, tidak mungkin masuk ke dalam. Ini orang enggak percaya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi bapak-bapak, pas dia bangun tidur, dia lihat tangannya, naudzubillah min dzalik, karena dia ada menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat itu tangannya apa? Setengah dari tangannya seperti ini, semuanya masuk ke duburnya orang tersebut. Ke liang duburnya, lubang duburnya segini. Maka orang tersebut langsung kaget. Maka dia katakan, kok kenapa sampai masuk seperti ini? Inilah contoh daripada apa? Orang yang berani menghinakan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita angkat punya suara. Kalau ada orang yang mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, jawab Allahumma salli wa sallim. Jawab semuanya sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang muda, yang tua, pemuda-pemudi, kalau ada orang yang mengatakan sallu ala Nabi Muhammad atau udhkurus salat ala Nabi, jawab semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik. Diulang lagi sallu ala Nabi Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan kita yaumul qiyamah bersama Nabi Muhammad. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi bapak-bapak dalam keadaan perayaan seperti ini. Ulama mengatakan, kata ulama apa? Man hayya'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman. Barang siapa orang yang menyiapkan makanan untuk merayakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di ini tempat ada semua orang apa? Yaitu masing-masing memiliki makanan. Alhamdulillah. Karena kalau kata ulama apa? Barang siapa orang yang menyiapkan makanan untuk maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu bapak-bapak, kalau baru mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, dianjurkan siapapun dimanapun tempatnya, di masjid manapun, kalau sudah mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad membaca maulid, usahakan di tempat tersebut jangan ada yang mulai merokok. Kenapa kok nggak boleh mulai merokok? Nah ini bapak-bapak ada rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya bapak-bapak, ada seorang Habib namanya Habib Thohir bin Umar Al-Haddad di Hadramut sana. Beliau ini seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Habib Thohir bin Umar Al-Haddad, beliau ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Habib Thohir, tadinya saya mau datang ke tempat orang yang mengadakan maulid. Cuman orang yang mengadakan maulid tersebut di antara sekitar dia punya acara lagi baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, tiba-tiba ada orang yang menyalakan rokok," katanya. Maka saya tidak senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak jadi hadir ke tempat maulid tersebut. Yang saya hadiri langsung ke tempat engkau wahai Habib Thohir bin Umar Haddad. Dan kata Rasulullah apa? Wahai Habib Thohir, ketahuilah bahwasannya istri engkau sekarang sudah hamil tua. Nanti apabila sudah punya anak lelaki, tolong anak lelaki tersebut kasih namanya Muhammad. Kata Habib Thohir, sebetulnya anak saya mau kasih nama dengan nama kakeknya, cuman karena Rasulullah memberikan saya dengan nama Muhammad, maka saya kasih dengan nama Muhammad. Maka lahirlah yang namanya ini Muhammad. Maka dijulukilah seorang Habib wali besar yang bernama Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Beliau lahir di mana? Lahirnya di Hadramut. Wafatnya di mana? Wafatnya beliau yaitu di Tegal. Tegal daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Namanya dari siapa? Namanya langsung daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok apakah ada Bib orang didatangin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Bapak-bapak, jangankan orang wali-wali bapak-bapak, orang biasa saja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mendatangi orang tersebut, maka wajib orang tersebut bahagia. Kenapa? Mungkin bisa dikatakan orang tersebut berkah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti acara maulid ini, kita banyakin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ibu-ibu, bapak-bapak dan yang hadir di tempat. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab dengan membaca salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita praktekkan sekarang, sallu ala Nabi Muhammad. Kita ulangi lagi sekali lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Itu bapak-bapak yang pertama. Kata Rasulullah apa? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, man hayya ali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman. Barang siapa orang yang menyediakan makanan. Yang keduanya apa? Wa jama' ikhwanan, dan mengumpulkan dia punya teman-teman. Tadinya teman-temannya jauh, dia kumpulkan untuk menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya tidak silaturahmi menjadi silaturahmi, dan ini silaturahmi adalah anjuran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama' ikhwanan wa hayya man hayya liman sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa jama' ikhwanan wa auqada sirajan. Kemudian dia menyalakan lampu. Wa ta'attar, di samping itu juga dia apa? Memakai minyak wangi. Wa tabakhar, dan di samping itu juga dia menyalakan dupa. Wa ta'attar wa tajamma, dan dia memakai baju yang bagus, dan dia juga memakai peci yang bagus. Kalau ulamanya memakai imamah yang bagus, sorbannya yang bagus, serba bagus. Wa ta'attar wa tajammal,
ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gunakan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasyarahullahu taala yaumil qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka kata Rasul, kata Imam Jalaluddin apa? Orang yang menyediakan makanan, yang mengumpulkan saudaranya, yang menyalakan lampu, yang memakai minyak wangi, yang berhias, yang berdandan, yang menyalakan dupa, dan semuanya dia kerjakan untuk mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya apa? Hasyarahullahu taala yaumil qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Nanti orang-orang tersebut dia bakal kumpulkan pada hari kiamat dengan siapa? Dengan rombongan yang pertama, yaitu rombongannya para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, dan orang tersebut akan Allah tempatkan di dalam surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mau tanya kepada antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira nanti yaumul qiyamah apabila kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalau nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah memanggil kita, ta'al fulan bin fulan, mau apa tidak? Bapak-bapak boleh baca di Al-Qur'an. Di situ Allah katakan nanti pada hari kiamat itu ibu sama suami sama istri tidak bisa saling menolong. Anak sama bapak tidak bisa saling menolong. Apalagi kerabat sama kerabat tidak bisa saling menolong. Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Apa Allah katakan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat yang namanya saudara sama saudara saling lari. Wa sahibatihi wa bani, suami dari istrinya akan lari. Apa? Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing nanti pada hari kiamat tidak mau saling tolong menolong. Karena apa? Karena pada hari kiamat punya urusan masing-masing. Siapa yang menyelamatkan pada hari kiamat? Yang menyelamatkan pada hari kiamat adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya bapak-bapak, kalau ada orang yang mengatakan apa itu yang namanya maulid, apalagi kalau bapak-bapak buka di YouTube, apa itu yang namanya maulid, apa ini, apa itu, semua mereka ingkari. Padahal nanti pada hari kiamat yang menyelamatkan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bapak-bapak saya sendiri kaget, heran, aneh. Apa anehnya? Kok ada orang yang mengadakan ulang tahun untuk anaknya tidak dibid'ah-bid'ahkan, sementara ini anaknya tidak akan menyelamatkan orang tersebut pada hari kiamat. Tapi ketika diadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba apa? Pas ada perayaan Nabi Muhammad langsung ada komentar, maulid bid'ah. Maulid bukan perjalanan ini, bukan perjalanan itu, tidak ada di perjalanan salafnya. Sementara anaknya ulang tahun yang jelas-jelas tiup lilin adalah makruh, dia adakan. Dia lebih bangga mengadakan ulang tahun untuk anaknya, bahkan campur baur lelaki perempuan yang tidak pakai kerudung. Bahkan naudzubillah min dzalik, dia adakan ulang tahun tersebut pada bulan puasa. Ada di sebagian orang makan sambil berdiri, batal puasanya, sementara merayakan perayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bid'ah. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan pemahaman seperti ini diselamatkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat cuma satu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas Rasulullah mau meninggal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, as-salah. Hei umatku, salat, salat, salat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, tiba-tiba ada yang namanya Abdurrahman, adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdurrahman sedang memakai siwak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyender di Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Rasulullah melihat siwak, itu Rasulullah ingin daripada memakai siwak tersebut. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin memakai siwak? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-na'am." Ya wahai Aisyah, aku ingin memakai siwak. Berhubung siwaknya masih keras belum dikupas, apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah,
tolong izinkan oleh aku, siwak nanti akan aku gigit, akan aku lembutkan agar engkau pakai ini yang namanya siwak. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, beliau pakai siwak dulu. Makanya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nahari wa hajari. Apa baina nahari wa hijri? Telah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sender. Di mana sendernya? Nyender di tenggorokan aku, kata Sayyidah Aisyah. Wa hijri, dan launan aku. Wa bihi jama'allahu riki, dan dengan Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, Allah gabungkan saya punya ludah dengan ludahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini ceramah Habib jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Teruskan apa jangan? Mudah-mudahan yang berisik, anak-anak kecil yang berisik, mudah-mudahan semuanya menjadi para walinya Allah, amin. Mudah-mudahan anak-anak kecil menjadi hafizul Quran semuanya, amin. Terlebih-lebih bapak-bapak yang hadir di tempat, mudah-mudahan nanti tahun depan berangkat haji ke Baitullah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Intinya daripada perayaan ini, kita jangan lupakan daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sedang kacau balau. Coba sekarang bapak-bapak berangkat ke yang namanya itu pesawat, atau bapak-bapak berangkat ke mall atau BTM. Di situ yang namanya mall, tidak ada orang bapak-bapak, langka, maaf 1000 kali maaf, langka orang yang memakai baju koko, baju bersih seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya memakai baju gini kadang-kadang cuma dipakai untuk ke masjid saja. Tapi giliran waktu naik pesawat sudah enggak ada. Alasannya apa? Alasannya malu. Apakah ada? Lihat sama bapak-bapak di pesawat. Jarang yang namanya di pesawat atau di mall atau di BTM atau tempat-tempat yang bagus orang-orang yang memakai imamah atau orang-orang yang memakai jubbah. Kenapa? Karena barang-barang seperti ini sudah dianggap langka. Dan memakai baju gamis, memakai koko, atau memakai peci yang putih, memakai sarung adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah hancur, acak-acakan. Masjid ini dengan masjid ini tidak benar. Azannya sama tapi satu sama lain saling hasud dengki-dengkian. Masjid ini sama masjid ini saling serang-serang, saling caci maki karena beda pemahaman. Ada tidak yang seperti itu hadirin? Ada apa tidak? Ini bapak-bapak bukan bohong, di mana-mana banyak. Kata guru saya Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau mengatakan apa? Masjid A adzan, masjid B adzan, tapi hatinya tidak ada yang bersatu, kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Naudzubillahi min. Ini sholat 5 waktu, itu sholat 5 waktu, tapi hati mereka tidak bersatu. Kenapa? Karena dipisahkan oleh rasa yang namanya dengki. Penyakit dengki ini akhirnya mereka jadi tidak bersatu. RTA dengan RTB tidak bersatu. Kenapa? Karena satu sama lain ingin unggul. Yang mereka kedepankan bukan syariat Nabi Muhammad SAW, adalah sifat kotoran hati. Naudzubillahi min. Makanya kata Rasulullah tadi, beliau mengatakan apa? Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah kacau balau, acak-acakan, maka dia bakal mendapatkan pahala 100 orang yang meninggal mati syahid. Maka sahabat mengatakan, minna au minhum ya Rasulullah. Apakah pahalanya 100 dari mereka apa sama dengan kami? Kata Rasulullah apa? 100 pahala mati syahid sama dengan kalian, kata Nabi Muhammad. Pahalanya sama, bukan bandingan mereka yang nanti, bukan, tapi sama dengan pahala 100 dari kalian. Ini dari siapa? Ini adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal